Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang maha kasih, yang selalu memberkati, melindungi, dan menyertai kami. Terlebih pagi ini Tuhan, kami memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Kami memperoleh kesehatan, kekuatan yang baru. Mari Bapa nyatakan kuasa-Mu dalam melanjutkan segala aktivitas kami satu hari ini. Kami serahkan hidup kami. Tuhan berkati kami. Tuhan sertai dan Tuhan lindungi kami. Inilah kami Tuhan. Sebentar kami akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu menjadi motivasi dalam hidup kami. Buka hati kami, roh pengertian yang daripada Tuhan selalu menguasai hati kami. Ampuni kami Tuhan dan terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini Rabu 30 November, nats renungan kita tertulis di 2 Korintus 5 ayat 15. Demikian firman-Nya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bahasa Batak di dok songonon. Jala songonodo hujujur hami. Anggo naung mate nasadai humokop sudi. Naung mate do nasida saluhutna. Jala humokop saluhut doi bana mate. Jala onang be mangulu di dirina akana mangului. Asa mangulu nasida di ibana. Naung mate jala mulak mangulu humokop nasida. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, krisis membuat seseorang harus bergulat untuk mempertahankan hidup. Karenanya kecenderungan untuk memandang kebutuhan diri sendiri menjadi besar. Kebutuhan diri rasanya tidak pernah cukup. Pergumulan dan masalah rasanya tidak habis-habisnya. Tidak sempat lagi memandang keluar dan melihat kebutuhan orang lain karena terlalu sibuk memandang ke dalam dirinya sendiri. Dalam artian, masalah dan pergumulan sangat berkuasa menutupi mata rohani untuk melihat kemuliaan Allah yang jauh lebih besar daripada masalah tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karenanya seringkali masalah sosial, politik dan ekonomi menghasilkan manusia yang individualistik. Pribadi yang hanya berorientasi kepada dirinya sendiri, bahkan lebih luas hanya kepada ruang lingkup keluarganya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita coba perhadapkan dengan perkataan Paulus di Galatia 2 ayat 19-20, dia katakan begini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, Kristus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia dengan tujuan utama untuk menderita dan mati bagi manusia yang berdosa. Ketika seorang datang kepada Kristus,
Dia adalah manusia berdosa dan dengan darahnya Tuhan Yesus menebus. Ia mati karena dosa manusia dan untuk melepaskannya dari dosa. Saat kita menerima Kristus, kita bertobat, meninggalkan dosa, Dia mati terhadap dosa. Seorang mati bersama Kristus terhadap dosa dan karena itulah dia dapat dibangkitkan bersama Kristus atau memiliki hidup kebangkitan Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, semua manusia adalah manusia berdosa yang sama sekali tidak layak dikasihi, apalagi ditebus dengan pengorbanan sebesar itu. Tetapi inilah kasih karunia Kristus yang rela memberi penebusan, memberi anugerah keselamatan kepada manusia. Padahal manusia sama sekali tidak layak untuk diberi ampun, kecuali kutukan dan hukuman kekal. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, orang yang telah digantikan oleh Kristus adalah memikul hukum, pasti tidak mungkin dihukum, karena kalau ia tetap dihukum itu berarti Allah menagih hutang yang sudah dibayar oleh Kristus. Hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang berorientasi kepada Kristus. Hidup yang menyerahkan diri secara total kepada Kristus. Pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya semuanya hanya bagi Kristus. Inilah yang namanya hidup. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selain itu bertanggung jawab untuk merawat diri dan mengarahkan untuk hidup benar dan menyerahkan diri dipakai untuk kemuliaan Allah. Di sisi lain, kita harus melawan diri dosa yang ada di dalam diri kita. Musuh terbesar setiap orang ialah diri sendiri. Jika membiarkan diri dosa ini bertumbuh dan menguasai hidup, maka akan mengalami kehancuran. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Paulus pun bergumul akan hal ini. Setelah mengenal Kristus, dia dibukakan untuk menyadari bahwa di dalam dirinya ada kuasa kejahatan yang harus ditaklukkan. Tetapi ternyata tidak dapat dia kalahkan. Dan jalan keluar itu ialah jika diri dosa itu mati, baru dia lepas cengkeramannya. Memahami hal ini, Paulus berkata bahwa dia disalibkan bersama Kristus, sehingga sekarang Kristus yang hidup di dalam dirinya. Sekarang bukan lagi dia yang hidup, melainkan Kristus yang menghidupi hidup Kristus di dalam diri kita. Artinya bahwa diri kita adalah pribadi yang telah mengalami perubahan secara paradigma dan mampu memandang mendunia, sehingga hidup kita berpusat kepada Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, apapun persoalan dan pergumulan hidup, jangan sampai kekuatannya menggagalkan perbuatan baik yang harus kita nyatakan bagi setiap orang. Kesempatan kita terlalu singkat dan hanya sementara. Mari kita fungsikan waktu yang sangat singkat ini menjadi saluran berkat bagi seluruh yang Tuhan percayakan kepada kita. Kematian dan kebangkitan Kristus inilah yang menguasai dan memotivasi kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan tidak tergoyahkan oleh apapun dalam keteguhan iman. Amin. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan segala tanggung jawab kita dalam satu hari ini. Salam sehat.